Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi karakteristik sistem informasi. Mengetahui sistem itu bukan antara lain dilihat dari cirinya. Dasar tersebut dapat dikemukakan karakteristik dengan adanya beberapa faktor, antara lain memiliki elemen. Terus kedua, batas sistem. Tiga, lingkungan luar sistem. Keempat, penghubung sistem. Kelima, masukan sistem. Keenam, keluar sistem. Ketujuh, pengolahan sistem. 8, sasaran sistem. Klasifikasi sistem. Setelah kita mengetahui karakteristik itu dari sebuah sistem, saya akan diberikan sedikit mengenai pembagian sistem sifat, antara lain adalah sistem abstrak. Sistem abstrak dibentukkan berdasarkan ketergantungan ide yang dikasih secara nyata tetapi diuraikan elemen. Terus sistem fisika, sistem kumpulan elemen yang saling mengisi sistem tujuannya. Sistem analisis untuk selain hubungan manusia, sistem buatan manusia dirancang oleh manusia, interaksi manusia dengan mesin. Sistem tertentu operasi lampu dapat dioperasikan bagi bagian reaksi sehingga keluaran dari sistem beramal. Sistem tak tertentu sistem yang dikondisikan masa depan tidak dapat diprediksi karena mengandung sistem. Ini sistem sederhana dan sistem kompleks, dan sistem tertutup yaitu tidak terpengaruh dengan sistem luar. Siapa yang termasuk tim pengembang dan apa tugasnya? Adapun tim pengembang kurikulum dari berapa ini unsur yang ada pada tujuan pendidikan, diantaranya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang humas, kepala sekolah bidang kepesertaan, dan staf TU guru senior. Untuk masing-masing tugas dilakukan tim pengembang kurikulum adalah ketua bertanggung jawab untuk berkaitan dengan proses pengembangan kurikulum sekolah, perencanaan sampai dengan pengadaan. Penganalisan tugas. Dua, ada menganalisis tugas ditanggung jawab oleh staf guru keahlian demi perencanaan sekian dan sisi khususnya. Tiga, jelaskan tahapan desain SDLC. Satu, tahapan analisis sistem. Tahapan analisis sistem yaitu analisis pada tahap ini dengan menjalankan nanti analisis kelebihan kekurangan sistem hingga pengaruhan diterapkan. Dua, tahap perencanaan sistem. Setelah perencanaan sistem dirancangkan pengembangan dan mulai mendesain software, pengembangan software, fotokopi, berapa output berisikan desain pola komponen diberikan tersebut. Tahap pembangunan sistem. Pembangunan sistem merancang adalah dikerjakan, dibuat atau diimplementasikan dalam menggunakan pendidikan barat bangun. Tahap pengujian sistem. Tahap pengembangan sistem, menguji sistem digunakan untuk komersialisasi dan apakah sistem dapat atau tidak. Implementasi merupakan tahap pembuatan SDLC. Ini mesti dibuat dengan optimal. Pemilihan sistem. 6, pemilihan sistem. Pemilihan sistem dibuat agar supaya masih dari pembuatan ialah tahap akhir penggunaan fase yang baru pengguna. 4, perbedaan faktor kelayakan strategi. Faktor kelayakan strategi adalah teknikal, ekonomi, legal, operasional, dan schedule. Faktor strategik adalah produktivitas dan diferensial dan manajemen. 5, tahapan analisis sistem.
Analisis sistem penjabaran ke dalam berbagai komponen dapat menginginkan evaluasi masalah maupun hambatan akan sehingga nantinya dapat dilakukan penanggulangan perbaikan pengembangan dalam dilakukan dengan dilakukan oleh analisis sebagai berikut. 1. NDVT merupakan identifikasi masalah. 2. Understand merupakan kerja dasar yang ada. Analisis merupakan menganalisis sistem. Report merupakan laporan hasil analisis.